Nah, dairy itu juga beda-beda. Ada yang corporate farming, ada yang memang masih peternak mandiri atau petani swadaya. Jadi yang kita pengen membawa untuk dengan kompetisi ini juga membantu startup-startup mengenal kita sebagai perusahaan dan kita bisa men-sharing juga pain point kita, industri expertise kita, ya, dan juga we will teach you the type of issues and problems we have, right? Dan juga the opportunity is also our size. Jadi kalau lihat dari sini, Java itu is covering target market kita 40% of the world's total population. Ya, jadi di sini Java itu is present in China, India, Myanmar, Vietnam, Bangladesh, Indonesia, and soon to be we are moving even into countries like Africa. Gitu. Jadi dengan you tap into working together with a company like Java, we hope bahwa startup-startup ini bisa men-scale up solution mereka dengan infrastruktur yang kita telah ada, industri expertise yang kita telah bangun. Ya, jadi the third point actually is that kita looking for any solution from feed to food. Jadi in majority of our businesses kita itu is available mulai dari feed-nya ataupun dari procurement terhadap raw material feed-nya sampai ke food-nya, consumer goods-nya, to yang makanan yang kita makan sehari-hari. Jadi solution-nya itu could be very wide ranging gitu ya. Jadi that is the opportunity and that's why we feel this is a model di mana we want to see more of this kind of models to be able to develop the agri-tech ecosystem di Indonesia. Nah, these are a couple of the solutions that actually we are looking for. These are just a couple. Tapi di sini pasti ada feed tech. So anything that can improve the formulation, nutrition, the cost of creating feed, animal health and biotech, digital smart farm management, and ini bisa juga untuk misalnya poultry farmers atau di sini nanti ada Mas Gibran yang melakukan IoT untuk aquaculture atau fish farmers and shrimp farmers, automation, right? Anything to do with whether it's in the factory, in the farm automation, working with smallholder farmers. I think kayak Mas Gibran di sini juga melakukan beberapa IoT dan aplikasi untuk membantu peternak-peternak udang maupun ikan, right? Smart supply chain and logistics. Terutama di sini kita juga highlight cold chain ya, karena di Indonesia itu cold chain is also very lagging dan banyak dari produk-produk peternakan itu sekarang masalah bottleneck-nya ada di cold chain distribution, food processing dengan pastinya, food tech and new product development. This could be even looking at plant-based meats, even at cultured meat as well, right? Terus of course consumer data and analytics, right? I think these are companies like, for example, like TaniHub, Sayurbox, and things like that tries to connect corporates like us closer to the consumer. Yeah. So these are just a couple of solutions that could basically, hopefully, companies will be able to see where they fit. But these are not the only things we're interested in. Just a couple of examples. Right. Nah, untuk prosesnya sebenarnya very simple. Yang tadi saya bilang bahwa kita melihat bahwa kita akan bekerja sama dalam waktu kompetisi ini. Jadi part of it will be interviewing with an expert panel dari orang-orang Java maupun dari beberapa di luar Java juga yang akan membantu dengan company-company yang di shortlist ini untuk meng-create pilot programnya. Ya, jadi kita lihat contohnya misalnya mereka ada produk atau MVP. Kita lihat cocoknya di mana, kita akan berdiskusi, understanding our pain points, what is the value of the opportunity, how fast we can scale, where is the opportunity to scale, is there anything to be added to the features of the product or the service. Jadi itu semua akan dilakukan dalam proses kompetisi ini, ya. Nah, terus juga yang penting di sini adalah karena ini program perdana kami mau memastikan bahwa program ini sukses. Jadi memang di awal ini program kita itu memang fokus on startups yang udah ada proven MVP. Jadi minimal company ini sudah ada produknya lah yang bisa di trial dengan kita. Karena tujuan kita adalah mempilot bareng-bareng. Ya, supaya dengan pilot bareng-bareng ini kita bisa melihat what can the product needs to be improved, how can that improve our pain points, right? And then we look together at the opportunity to scale together. So also in the future, yeah, I think this is one way to do it. Another way we've been also looking at, and I think we will continue to discuss on how to do this in the future, is of course incubation and accelerator.
right? Saya dan Mas Kenneth udah ngomong berapa kali gitu ya, bahwa kedepannya kita memang pengen juga membangun startup-startup mulai dari ideation stage. Ya, dan nanti mungkin ada beberapa program yang Java akan jalankan karena kita percaya bahwa corporates need to be involved in building the agri-tech ecosystem. Dan this is just one way to do it that we see as an effective way to bridge the gap between corporates and startups. Right. Ini juga a couple of the things that we'll be looking at in terms of the judging criteria. Di sini sebenarnya balik lagi yang lebih penting lagi sebenarnya kita lihat dari sektor expertise-nya, traction and reliability, market sizing, strategic and operational impact, capacity and velocity, right? How fast we want to pilot this and how fast we can scale this, right? Nah, also the last part basically in terms of what do we actually at the end of the competition, what is actually what we're getting, right? I think a lot of it comes down sebenarnya kepada masalah dari awalnya. Banyak startup itu banyak ide gitu ya. Jadi saya kasih contoh gitu ya. Saya ketemu Mas Gibran dulu awal-awal dia mulai company-nya. Dan Mas Gibran dulu pernah bilang sama saya, Pak Irfan, saya tuh dulu pilotingnya sebenarnya di Java gitu ya, dan ternyata Mas Gibran itu waktu itu sudah mempunyai MVP, mempilotnya itu dengan Java, dan akhirnya kita berkolaborasi membantu kita memberikan feedback juga terhadap produknya dia, masalahnya di mana, apa yang harus ditambah-tambah, dan itu sebenarnya membantu juga Mas Gibran gitu. Jadinya sebenarnya itulah yang seperti yang kita lakukan adalah we will provide a piloting of course at our cost. Ya, jadi kita working together with the startup to scale their solutions atau MVP yang mereka sudah ada. Nah, kita juga, of course, we open the idea that, of course, there's a future possible investment by Java juga, or any of our network, right? In order for us to accelerate the startup. Karena the idea is we synergize with the startups in order for us to innovate as a company, to disrupt ourselves juga. But also another important aspect is we want to help the startup scale gitu ya. Dan ini kita lihat sebagai salah satu bottleneck terbesar karena dulu Mas Gibran kayaknya pas awal-awal mau kerja sama Java tuh susah banget lah, harus cari orang di company kita siapa, ya kan, mesti deketin dulu, PDKT dulu, ya kan, dan lain-lain seperti itu. Nah, di sini kita sebenarnya membuat itu lebih terstruktur, ya, bahwa nanti kalau ada startup manapun yang kita lihat, yang kita decide sebagai winner atau winners, ya, itu akan pasti secara organisasi kita akan memfokuskan itu, dan pasti itu akan men-speed up trialing prosesnya dan pilot prosesnya secara keseluruhan gitu. Ya, jadi secara garis besar itu sebenarnya yang topik yang hari ini kita pengen membahas, dan sebenarnya I hope that nanti mungkin ini bisa di-touch by a couple of the other speakers ya, bahwa kuncinya di sini adalah bahwa corporate itu sudah bertahun-tahun nih bingung memposisikan dirinya dengan startup seperti apa. Dan ini adalah satu challenge yang menurut saya bukan cuma dialamin di Java, tapi juga di corporate yang lain gitu. Kita bingung, aduh startup nih ya, kita cuekin, kita diemin, atau kita kerjasama, atau kita bikin sendiri, atau kita beli gitu ya. Nah, kita lihat bahwa sekarang udah mulai mature the startup industry, dan definitely corporate sudah tidak bisa mengabaikan dunia startup. Malah kita harus bersinergi. Malah di Java itu kita filosofinya kita tidak melihat startup sebagai kompetisi. They're not our competition. Malah sebenarnya they are our allows us to disrupt and innovate. Makanya balik lagi dari awal saya bilang, the reason for this webinar for us is to promote this model of collaboration between corporates and startups. One of the key things we see is that kita juga sebagai corporate bisa membantu kita melihat strategi kita. Jadi contohnya misalnya, ini saya pakai Mas Gibran terus dan e-fishery karena memang di dunia agritech e-fishery ini adalah primadonanya lah, the best of the best lah kita bilang. Jadi kita juga di Java juga sering berkomunikasi dengan Mas Gibran. Dan kita lihat bahwa gimana nih Java dan Mas Gibran misalnya bisa kerjasama ke depannya. Ya, kita melihat bahwa itu juga membantu kita secara internal di Java, membantu refine our strategy. What are the key things in Java we want to focus on? Misalnya kalau di kita di aquaculture gitu. Mas Gibran kan yang kasih utangnya, jualan pakannya kepada dan membina dengan IoT dan data untuk peternak-peternak ikan dan udang. Nah, dengan pastinya Java akan fokus di mana? Oke, kita akan fokus membangun feed yang lebih efisien,
feed yang lebih nutrition, yang bisa membantu productivity peternak-peternak itu lebih maju lagi. Kita akan membantu sharing data. Jadi aku juga Mas Gibran, datanya nanti kita share ya. Kita saling inovasi produk pakannya. Kita juga fokus di hal-hal seperti benurnya sendiri. Jadi Mas Gibran juga nanti bisa kasih informasi, benur daerah sini kayaknya performance-nya kurang bagus, atau di sini kurang baik atau tidak. Jadi itu sebenarnya dengan kerjasama seperti itu, ya kita percaya bahwa itu akan membantu both the startups also as the corporate itself. Another thing yang kita perlu highlight juga adalah most startups itu is asset light. Dan ini sebenarnya juga bisa membantu bahwa we as corporates are definitely most probably asset heavy. Ya, jadi kita bisa sinergikan asset heavy dengan asset light ini dengan combine to create better innovation that at the end of the day will benefit the smallholder farmers, will benefit Indonesia's food security. Thank you everybody. Thank you very much. Utari masih di mute, Mbak Utari. Ya, baik. Ya, terima kasih penjelasannya Pak Irfan. Telah menjelaskan bagaimana mengapa Japa menginisiasi program ini ya. Nah, untuk informasi lebih lanjut dapat mengunjungi www.gogrow.co/Japa Feeds the Future Challenge untuk informasi lebih lengkap mengenai program ini. Baiklah, mari kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu sesi diskusi mengenai bagaimana masa depan agritech di Indonesia ini. Untuk itu saya perkenalkan Alvin Evander, General Manager of Corporate Development MDI Ventures yang akan membantu diskusi pada siang hari ini. Kepada Mas Alvin, saya persilakan. Oke, terima kasih Mbak Utari. Selamat siang semuanya. Salam kenal, saya Alvin yang akan memoderatori sesi hari ini. Selamat siang dulu untuk Bu Hanifah, para narasumber. Bu Hanifah, Pak Irfan, Mas Kenneth, gitu ya. Mungkin masih menunggu Mas Gibran satu lagi. Tapi kita mulai dulu aja nggak apa-apa ya, Mbak Utari ya? Ya. Oke, sip. Oke, I think very good presentation sama Pak Irfan tadi ya, menjelaskan tentang agriculture, state di Indonesia seperti apa, job positioning Japa seperti apa, dan juga bagaimana sih plan Japa untuk membantu startup-startup di bidang agriculture. Mungkin kita langsung aja nih masuk ke panel diskusi gitu ya. Untuk pertanyaan pertama nih untuk ke semuanya. Mungkin pertanyaan pertama itu point of view-nya atau pandangan gitu, mungkin dari Japa, dari secara korporasi di agriculture, dari pemerintahan, dari Bu Hanifah tempat Kemenparekraf, dan juga venture capital, apa sih tren-tren agriculture tech di Indonesia dan kira-kira masa depannya seperti apa gitu. Mungkin bisa langsung ke Pak Irfan dulu. Mungkin jangan gue dulu, Vin. Gue tadi udah ngobrol. Oke, sure. Oke, mungkin ke Bu Hanifah dulu. Silakan Bu Hanifah, mungkin pandangan dari sudut pemerintahan dan juga Kemenparekraf gitu di bidang agriculture. Silakan Bu. Ya, terima kasih Alvin. Selamat siang semuanya. Dari sisi pemerintah ya tentang agriculture di Indonesia. Nah, kalau dilihat kan gini, Indonesia itu market yang luar biasa besar. Kita dari jumlah penduduk saja sudah 270-an juta. Artinya semua butuh makan. Nah, dan sekarang dengan sumber makanan yang ada di Indonesia, kita perlu teknologi sehingga di Indonesia sendiri dan di dunia nanti tidak akan kehabisan sumber makanan. Itu memang perlu diterapkan dulu menurut saya. Nah, kalau dari kami sendiri, kami melihat sebenarnya banyak sekali startup-startup di Indonesia yang fokusnya itu di kuliner misalnya atau di agriculture. Jadi kami punya program Food Startup Indonesia, itu sudah kami laksanakan dari 2016 dan kita lihat beberapa pesertanya cukup fokus di agriculture. Kita punya peserta yang produknya beras organik dari Banyuwangi, kemudian kita juga punya peserta yang produknya adalah vanila. Saya juga baru tahu ternyata Indonesia penghasil vanila yang cukup tinggi gitu, nomor 1 atau nomor 2 gitu di dunia. Nah, kita punya coklat baik itu di Jawa, di Sulawesi, itu banyak sekali coklat-coklat di Indonesia. Jadi sebenarnya secara kekayaan alam itu kita sangat kaya. Cuma mungkin perlu pengolahan sehingga produk-produk itu bisa mempunyai added value. Itu menurut saya. Oke, terima kasih Bu Hanifah. Ya, setuju banget ya, memang market Indonesia sangat besar gitu ya, 270 juta
penduduk, tapi memang kita belum maksimal lah ya potensi-potensi yang bisa kita garap gitu. Oke, thank you Bu Hanifah. Mungkin saya sapa dulu nih Mas Gibran yang baru join. Selamat siang Mas Gibran. Selamat siang Mas Alvin. Sorry agak telat sedikit. Halo semuanya. Siap. Oke, nggak apa-apa. Mungkin minta tolong ini Mas Gibran background-nya mungkin bisa diganti. Lagi nunggu nih, belum terima. Belum terima. Oke. Tim Ami boleh minta tolong kirim ke Mas Gibran biar nggak apa-apa sambil kita jalan dulu. Oke, mungkin kita move on ke next, mungkin dari sisi venture capital juga. Gimana pandangannya Mas Kenneth? Trend di agriculture tadi. Okay. Yes. Point of view dari sisi venture capital tentang future in agriculture in Indonesia itu seperti apa? Okay, future of agriculture ya. I think future of agriculture is definitely very important lah ya, karena dia itu salah satu largest contributor for Indonesian GDP. Tapi in term of VC, actually it's not a sector that a lot of VC in Indonesia or even in the region are looking ya. Tapi dari kita tuh kalau misalnya kita lihat banyak orang tuh berbicara lebih ke land agriculture, padahal ada sektor lain seperti marine aquaculture atau agriculture tech industry. Nah kalau kita lihat memang di industri ini sangat bervariasi ya. Contoh mungkin seperti Mas Gibran waktu di awal dia mulai dari IoT ya Mas, lalu lebih ke automated feeders. Dan next itu yang menurut saya adalah the use of big data to actually increase yield. Jadi data-data di Indonesia itu memang tadi Pak Irfan sudah mention itu very scattered gitu. Corporate punya data mereka sendiri, government punya data mereka sendiri, tapi all of it itu nggak decentralized atau even distributed equally to almost every stakeholders gitu. The next yang kita lihat juga lebih low hanging fruit sih actually di MDI at least kita lihat itu lebih di logistic and distribution. Tadi Pak Irfan mention the availability of cold chain, the importance of cold chain to actually distribute products, marine products or aquaculture products itu masih minimum. Jadi that is one of the thing yang kita lihat juga bisa menjadi sektor yang sangat menarik karena barang-barang ini perishable dan actually the product that goes to the customers is much lower than the productions. By actually increasing the effectiveness of the distribution capability, ini juga bisa menjadi salah satu sektor yang menarik untuk startup to tackle. The next yang kita lihat juga ada beberapa tren di sektor agriculture itu juga di sektor consumer commerce gitu. Jadi akses of online purchasing of products, mungkin because of COVID as well, kita juga lihat ada online uptick of product that is bought online. Usually semua orang buy their basically daily goods for consumption itu offline, mereka ke pasar atau ke supermarket. Tapi during the pandemic, especially during the lockdown, maybe because they don't have a choice, kita lihat ada uptick di situ. Tapi uptick ini bukan berarti behavior consumer itu udah totally change. Kita lihat after a few while, after the lockdown, actually the trend of online purchasing is decreasing. Why is it decreasing? I think there's several factors, but mainly yang saya lihat adalah non-standardized goods yang di-deliver. Jadi the quality of the products itu masih ada yang belum maintain. Kedua juga lebih ke the speed of delivery. Jadi when we order, we expect the product to arrive within like 1 or 2 hours, but sometimes it actually can take half a day or even more than a day. Nah itu yang kita lihat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tren dari online purchasing itu menurun kembali ke level yang lebih yang standar lah, not the uptick yang kita lihat di period of lockdown karena ya memang orang udah terbiasa pergi ke pasar atau ke supermarket untuk buy their products. Sekarang mereka harus, let's say, nunggu setengah hari atau 1 hari for the products to arrive while they actually need to eat right for the day. Mungkin itu juga menjadi salah satu fokus di consumer commerce yang bisa kita mungkin lihat lah. Yang lainnya mungkin ada juga lebih ke lebih ke fokus on mechanization of farming.
Di Indonesia itu kalau kita lihat ya farming atau even aquaculture masih very much traditional lah ya. Jadi the introduction of machineries to help production selain dari corporate farming itu masih minimum. While di luar mungkin di Australia atau di Amerika atau di other markets, smaller farmers actually already use highly sophisticated mechanization products lah. I think itu sih dari sisi visi. Untuk fokus kita sih sekarang mungkin lebih ke the low hanging fruit yang kita lihat memang di distribution sih. Karena untuk increasing yield itu will take time, educate the farmers. But I think distribution is one of the key yang kita mau coba lihat dan fokus karena without actually increasing the production, we want to minimize the perishable goods yang nggak bisa sampai ke customer. Oke, thank you Mas Kenneth for the answers. Very agree on your point gitu ya. I think Pak Irfan juga mention soal challenge ya di logistics, especially in cold chain ya. Jadi masih banyak potensi di sana. Mungkin Mas Gibran baru join, saya coba ulang pertanyaannya tadi ya. Mungkin tadi pertanyaan saya ke para narasumber, pandangan gitu dari masing-masing dari government, dari kementerian, dari visi dan juga dari corporate, juga dari startup gitu ya. Menurut Mas Gibran, apa sih future agriculture di Indonesia itu seperti apa? Oke, thanks a lot untuk pertanyaannya. Mungkin kalau dari saya nggak coba dari sudut pandang Techstars sama di sektor hulu aja ya, karena banyaknya mainnya sama komoditi gitu. Kalau yang pertama trennya itu ya the rise of more tech savvy sama business savvy farmers yang saya sebutnya. Ini entirely beda sih. Waktu pertama start officially di tahun 2013, setiap saya visit pembudidaya itu nggak ada satupun yang pakai smartphone. Pakai HP aja udah untung gitu ya. Jadi kita harus ngajarin mereka, kasih pinjam mereka smartphone sama ngebangun smartphone. Tapi minggu lalu saya baru keliling Sumatera, ke Kampar gitu ya, ke Riau. Itu 100% pembudidaya sekarang pakai smartphone. Jadi pembudidaya yang umurnya 45 gitu. Mereka udah main TikTok, punya Instagram gitu. Gua aja nggak punya Instagram sama TikTok, tapi mereka lebih canggih daripada gua kayaknya. Jadi that's like the rise of that. Once mereka udah dapat, itu mereka accelerate-nya tinggi banget, cepet banget untuk nge-adopt teknologi baru. Salah satu pembudidaya bahkan nge-vlog dan mereka punya channel YouTube sendiri gitu. Jadi canggih. Nah, itu yang kita ngelihatnya di level farmers, what happened in the whole digital behavior in the urban level sama urban citizen is actually currently happening gitu. Yang 5 years ago kita ngelihat consumption content sama social media kita berubah gitu ya, with all of the platform yang enabled. Sekarang mereka ini waktunya orang-orang yang dari rural, including farmers. And I see it with my own eyes itu. Having said that, di sisi lain bisnis savvy-nya juga masuk. Ini ada dua driversnya sih. Yang pertama memang secara bisnis mereka dituntut untuk lebih tinggi karena cost-nya lebih tinggi gitu ya, market-nya lebih kompetitif. Tapi di sisi lain yang second sama third generation yang sekarang diwariskan gitu ya. Oh, kolam bapak gua gitu ya, tambak dari turunan dari keluarganya gitu. Akhirnya itu yang bikin mereka yang punya lebih educated untuk punya business savvy yang lebih tinggi. Nah, combination antara tech savviness yang akhirnya naik dengan business savviness yang tinggi, ini farmers beda lagi sekarang. Tipe farmers yang dulu kotor gitu, mereka ngelakuin sendiri, mereka sekarang mikirin bisnisnya. Dan mereka punya teknologi, jadi mereka more open with the technology. Dan itu yang kita rasain di 2 tahun terakhir sih. 5 tahun awal fishery, susah banget kita ngedapetin acquisition customer. Kita ngeliat di 2 tahun terakhir, itu much better and much easier, simply because the whole behavior on the farmers level, in our case, that's our customers ya, significantly change with the whole digital transformation sama penetrasi smartphone. Jadi ya thanks to all of the digital services sama chip smartphones yang penetrating to the rural area, it finally happens. Having said that, yakin banget sih di 5-10 tahun ke depan, adoption sama teknologi itu pasti bakal lebih tinggi. As long as teknologinya dibikin simple enough buat mereka bisa pakai. Jadi ini initially it's all about ini consumer problems gitu ya, behavior problems yang kita susah penetrate. Currently it's all about product sama UX problem. If you can crack it, you can actually build it yang akhirnya bisa punya usage yang tinggi. Dan yang tadi nyambung ke yang kayak Anas bilang ya, kalau misalkan data udah masuk, then we can enable something that even bigger dan akhirnya solving much fundamental problems. Dan kalau kita lihat ya di logistik, particularly di fish farming ya, sama yang saya ada gitu ya, itu isu logistik problemsnya gede banget. Harga ikan gurame misalnya di kolam 23.000, di supermarket 55.000. Di kolam dijual hidup
di supermarket ya dijual hidup di akuarium gitu. So essentially sama aja gitu. Jadi 30.000-nya ini ke logistik proses yang ya very inefficient. Tapi once kita enabling datanya dan kita banyak yang masuk, itu yang akhirnya bisa masuk sih. Itu yang kedua. Sama yang ketiga ya capital. Jadi yang satu masuk adoption-nya di level adoption-nya, yang kedua datanya as an enabler, yang ketiga capital as a booster-nya gitu. Jadi capital yang mungkin venture capital ya 5 tahun lalu peduli sama consumer tech gitu ya, yang sekarang akhirnya banyak masuk ke agri-tech sama rural tech gitu. Finally gitu. Nah, itu yang akhirnya kita banyak gitu. Private equity dulu kalau kita datengin udah apaan tuh? Sorry, we only do apps, we only do consumer, we only do e-commerce. Currently, okay, we're very interested to explore opportunity in the agri-tech. Yay! Dan itu yang akhirnya akan nge-boost semua innovation and bisnisnya ya bisa accelerated gitu karena capitalnya is finally there, consumernya is finally there, dan sekarang ya challenge-nya gimana caranya kita punya solution yang lebih banyak sih untuk akhirnya bisa nge-boost gitu karena the market is big enough lah buat semua solutionnya masak dan problemsnya deep enough lah buat kita bisa disrupt bareng-bareng. I think that's my perspective. In the next 10 years, the whole agri sector di Indonesia hopefully bakal beda banget sih karena innovation-nya bisa foster. Yep. Oh, thanks you Gibran. I think very interesting point yang you make. Agree ya, memang dari sisi investor ya, pengalaman pribadi ya, mungkin 5 years back kalau datang ke investor pasti ya mereka nyarinya yang e-commerce, marketplace, yang surface lah ya, consumer tech. Tapi totally agree in the next 10 years mungkin all sector agri-tech yang hanya di marketplace dan consumer saja, tapi di sektor-sektor lain bakal berkembang lebih lanjut. Mungkin sebelum saya lanjut, izin mau mengingatkan nih buat para peserta, kalau ada pertanyaan silahkan menggunakan feature Q&A yang di dalam Zoom. Hanya dibilang dari mana, instansi mana, dan pertanyaan ditujukan ke siapa ya. Oke. Thank you. Mungkin last one ke Pak Irfan, gimana sudut pandang dari Java gitu terkait future of agri-tech di Indonesia? Yeah, so definitely I think actually everything Pak all the narasumber ngomong itu benar banget ya. Memang kalau misalnya saya juga lihat gitu ya. Contohnya misalnya kalau Mas Gibran itu di peternak ikan dan udang gitu ya. Dengan pastinya kalau misalnya kita ngomong misalnya petani gitu, saya sering muter-muter lihat petani jagung dan padi gitu ya. Memang kita lihat they're starting to move generation-nya mulai move ke generation kedua gitu ya. Di mana generation kedua ini yang kayak tadi Mas Ki bilang sudah menggunakan smartphone. Tetapi memang juga in every industry itu challenge-nya sangat beda gitu. Jadi misalnya di fishery dan di aquaculture itu sangat beda dengan di pertanian misalnya di jagung sama di padi gitu. Karena contohnya petani padi dan petani jagung itu dengan pastinya mereka rata-rata jauh lebih miskin dan juga rata-rata mereka secara inovasi masih belum. Jadi rata-rata yang bisa dilakukan juga itu juga melihat dari anaknya dan istrinya. Karena pas saya kunjungan di desa juga, itu yang rata-rata tuh mungkin petaninya bapaknya tuh nggak ada smartphone. Tapi karena juga kita lihat di sini sekarang dengan ada pandemi itu membantu mengakselerasi the use of the schools, online school dan lain. Jadi anaknya tuh rata-rata udah jago pakai smartphone dan lain-lain. Nah, yang kita lihat juga opportunity untuk utilize the family, not only the farmer themselves gitu ya. Karena in most farming di Indonesia itu mereka most of the decision is a family decision, not only the farmer decision gitu. Malah dibilang katanya biasa kalau pilih benih itu ya, istrinya itu yang ultimate decision itu di istrinya. Pilih benihnya merek apa, mau pakainya seperti apa gitu. Jadi itu yang bisa kita utilize juga. Nah, saya juga lihat di agri-tech itu tadi yang Mas Gibran ngomong benar banget ya bahwa sekarang nih agri-tech lagi dilirik teman-teman. Jadi memang kita lihat bahwa kapitalnya tuh sekarang flowing dengan massively ya, dan memang kalau kita bilang opportunity dari portfolio companies-nya sebenarnya masih belum banyak gitu ya, terutama di upstream ya. Bisa dibilang mungkin Mas Gibran dan e-fishery mungkin salah satunya yang telah sukses agri-tech di upstream gitu ya. Kita lihat sekarang sudah banyak di downstream-nya seperti perusahaan kayak Tani Hub lah, seperti Sayur Box lah yang memang membantu mendeliver food directly to consumers gitu. Tapi memang yang kita lihat nih masih lacking di upstream-nya, dengan pasti karena upstream itu challenges-nya jauh lebih kompleks daripada di downstream-nya. Jadi saya lihat trennya itu pasti akan lebih banyak masuk ke upstream. Nah, yang
saya lihat juga tren yang memang membantu agritech ini mulai membangun juga, pasti dengan support dari pemerintah ya, bahwa kita lihat dari Pak Presiden sendiri, mulai dari jajaran kementeriannya, semua itu pengen membantu startup-startup dan pengen juga meng-highlight kolaborasi mereka dengan startup. Ini juga membantu seperti Java pun gitu ya. Tadi saya highlight beberapa topik bahwa dulu mungkin pada waktu saya pertama kali dengar mengenai Gojek gitu ya, semua pengusaha bilang, aduh rugi terus, pasti nggak bisa survive gitu. Tiba-tiba valuasinya 100, 500, 1 billion, and then now 10 billion gitu ya. Jadi the money is real ya. Mungkin dari Mas Gibran nanti bisa testify gitu. Uangnya bener nih ternyata ya, banyak gitu ya. Nah, jadi dengan ada seperti itu juga kita di corporate world is seeing a shift. Bahwa a lot of the big corporates are now starting to understand where they fit in the ecosystem. And how can they contribute to the ecosystem that is synergy, a lot of synergies gitu ya. Mungkin nanti aku juga pengen Mas Gibran juga share dikit experience-nya dulu pas awal-awal mulai seberapa susahnya mencari partner untuk mempilot gitu ya. Dan itu salah satu yang dimana kita lihat trennya sekarang akan lebih banyak corporates, not only the government, the companies who will help startups develop and to accelerate because there is that interest now gitu ya. That's where we see agritech going sih. Thank you, Pak Irfan. I think agree. You mentioned sebenarnya banyak banget ya opportunity, especially in upstream gitu ya, seperti yang hal dilakukan oleh fishery gitu. Mungkin langsung lanjut aja nih. I think you mentioned about kalau bisa Mas Gibran sharing ya tentang gimana sih bekerja sama dengan corporate gitu ya, dengan Java atau mungkin dengan yang lainnya gitu. Kalau boleh share gitu, mungkin tadi Mas Gibran di awal kemis gitu Pak Irfan presentasi tentang program Java yang baru yang namanya Go Grow Feed Challenge gitu ya. Nah itu mungkin gimana sih, bisa sharing nggak sih Mas Gibran gitu ya, pengalaman bekerja sama dengan korporasi besar gitu ya. Tapi waktu di zaman awal-awal ya, bukan zaman sekarang, mungkin zaman-zaman baru-baru mulai gitu fishery. Silakan Mas Gibran. Siap. Iya, benar sih yang tadi dibilang sama Mas Irfan ya, entirely beda banget kalau yang sekarang corporate ini open to synergy gitu. Kalau sebelumnya agak susah buat pahamin konteksnya dan kalau inovasi ini bisa kita dorong. Tapi thankfully kalau ini bukan karena di acara Java ya, tapi yang ngebantuin kita pertama kali itu Java justru. Kita keliling ke semuanya, pemerintah dan lain sebagainya, nggak ada yang mau ngebantuin. Cuma ada salah satu leaders yang ada di Java bilang, wah ini emang bagus nih. Kenapa? Karena dia pernah jalan-jalan ke satu tambak di Vietnam sama di Thailand, itu udah pakai produk yang udah kayak kita gitu di tambak-tambak udang di Indonesia masih belum banyak. Ya, this will be the future karena waktu itu udah 50% lah. Currently mungkin udah 90% di tambak-tambak yang ada di sana udah pakai semua yang teknologi yang kayak gini IoT. Cuma automatic feeding aja sih. Cuma ngelihat akhirnya ngebantuin mulai dari pilot di tempat gitu. Waktu di Bomo sama di Sobo itu tempat research-nya Java, kita pilot pertama itu di sana. Gitu, including di Danau Toba waktu itu. Jadi opening ke sana sih. Tapi I think the synergy is badly needed karena kalau kita waktu itu keliling ke banyak corporate mereka nggak ngerti gitu ya. Dan mereka ngerti ini ngapain, udahlah bisnis saya kan nggak di sana. Tapi nggak tahu kalau misalkan di datanya dan di keseluruhan prosesnya ini kita bisa actually supporting the whole distribution chain sama supply chain-nya to be much more efficient daripada sekarang yang itu very aggregated, segmented, banyak yang over marginalized gitu, yang margin yang itu distributed nggak evenly gitu, akhirnya nggak optimal. Tapi dengan ada data ini yang kita bisa ngedapetin itu sih. Tapi di awal emang agak susah banget buat kita ngedapetin, convince, ngasih tahu roadmap-nya dan lain-lain, pusing lah gitu. Tapi harus ada satu leaders-nya memang yang memang udah bisa dapat, oke, I get it, oke, siap, yuk kita bantu, butuhnya apa. Di sisi lain memang startup itu sangat butuh gitu. Karena startup terlepas kita punya inovasi dan agility yang kita punya gitu ya, tapi expertise kita di industri agriculture itu pasti limited gitu. Walaupun punya experience, tapi pasti limited dibanding ya large corporate gitu selevel Java yang memang sudah holding value chain udah lama di industri ini. Dan di sisi lain yang punya akses ke aset sama distribution itu ya corporate yang gede. Jadi kalau memang once kita proven to be successful, akhirnya bisa punya quick distribution gitu ya, dan sinerginya bisa clear gitu, yang win-win buat startups bisa punya ya distribution sama capabilities dan aset yang akhirnya bisa kerjasama sama corporate bisa punya agility dan innovation yang dimiliki sama startups gitu. Dan dari situ yang akhirnya bisa creating additional value untuk bisa ya securing the market leadership ya, gitulah kurang lebihnya. Oke, thank you. I think terima kasih udah sharing pengalamannya gitu ya.
agree lah, mungkin di awal-awal startup memang agak susah gitu convince corporate, tapi begitu jalan memang ada value-nya ya, bekerja sama dengan corporate bisa langsung membantu dari sisi distribusi, promosi dan lain-lain juga gitu. Makanya bagus banget nih programnya Java ya, mereka open for this kind of new innovation, bekerja sama dengan startup, mereka open. Mungkin balik ke tadi poin Pak Irfan gitu ya, menarik banget terkait kebijakan pemerintah nih. Mungkin ada satu pertanyaan khusus nih buat Bu Hanifah gitu ya. Mungkin tadi Bu Hanifah sudah mention terkait inisiatif di Kemenparekraf and Food Security gitu ya. Tapi selain itu boleh cerita nggak mungkin dari sisi pemerintahan in general atau Kemenparekraf terkait kebijakan-kebijakan atau program-program pemerintah yang dapat membantu startup-startup di bidang agriculture? Oke, terima kasih. Jadi kalau saya lihat gini, sekarang kan trennya orang lebih memperhatikan hidup sehat gitu. Jadi mereka lebih aware akan kualitas produk yang mereka makan. Nah, ini tentunya sangat pengaruh di agriculture. Jadi mereka aware akan farm to fork-nya, dari perkebunan atau dari kalau perikanan apa ya namanya, itu sampai dengan di piring di meja makan mereka gitu. Nah, tentunya di situ pemerintah itu harus, menurut saya ya, kita harus bekerja sama dengan masing-masing pemerintah kementerian itu sesuai dengan tugasnya. Misalnya dari sisi teknologi, mungkin ada kementerian-kementerian yang memang fokusnya ke teknologi. Bagaimana membantu startup-startup itu bisa melakukan penelitian-penelitian yang membantu mereka membuat sebuah produk gitu. Nah, kalau dari sisi kami misalnya di Kemenparekraf, karena kami fokusnya di produk-produk yang punya added value. Nah, bagaimana nih membuat produk itu mempunyai added value sampai kemudian diterima oleh end user, atau kalau bisa sampai dengan ekspor, itu tentunya perlu dibantu. Jadi misalnya dari sisi pembiayaan, apa nih permasalahannya para startup tadi? Nah, kita berusaha mencari alternatif pembiayaan yang akan membantu startup itu. Jadi kebanyakan kan pasti mentoknya di masalah aset atau agunan kalau mereka harus ke perbankan. Nah, di sini mungkin MDI bisa membantu sebagai visi karena lebih fleksibel dengan iklim di startup. Kemudian juga pembiayaan-pembiayaan lainnya, misalnya dari fintech dan lain-lain, atau LPEI untuk yang ekspor. Nah, itu kita berusaha mempertemukan gitu, sehingga startup-startup itu bisa lebih maju. Itu dari saya. Oke, terima kasih Bu Hanifah. Setuju banget dengan poin-poinnya Bu Hanifah, dan sudah cukup baik lah ya pemerintah gitu untuk menjalankan program-program dan mensupport startup-startup di bidang agriculture gitu. Mungkin next questions ini mungkin nggak semuanya ya. Mungkin saya pengen cerita juga nih kan, mungkin udah teman-teman udah pada tahu semua masalah klasik gitu ya tentang ketahanan pangan di Indonesia. Tentang masalah food security gitu ya. Tadi ada yang sempat mention juga terkait food security dan juga ketahanan pangan di Indonesia yang sudah menjadi masalah dari tahun ke tahun, which is import gitu ya. Jadi kita terkenal gitu ya, kita masih import. Saya pengen bertanya sih dari sudut pandang masing-masing gitu, dari visi, dari startup, juga dari corporate gitu ya. Bagaimana sih movement support food security ini di Indonesia? Mungkin. Halo. Halo, Vin. Halo. Tadi kok sempat keputus ya? Iya, sempat keputus, Vin. Oke. Sorry. I think it's my koneksi, my connection. Ini terkait ini ketahanan pangan atau food security, tadi sempat ada yang mention terkait food security, ketahanan pangan ya Indonesia, masalah klasik masih banyak import produk-produk pangan lah ya, dari beras, gula dan lain-lain gitu. Mungkin dari pandangan visi corporate, startup itu dan pemerintah juga gitu. Kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan gitu untuk membantu contribute
ke Indonesia terkait masalah ini. Mungkin bisa dimulai dari Mas Kenneth dulu. Oke, food security ya. Jadi ini kalau mungkin nambahin dikit, tadi kan kita bahas dikit soal government ya. Di government itu kita sebenarnya kalau untuk spesifik di di Kementerian BUMN, kita ada 6 program namanya Kedaulatan Pangan 2024. Nah, di program ini tuh kita mencari 6 aspek yang kita lihat lah ya. Jadi satu itu availability atau ketersediaan. Jadi kita mau memaximize domestic production supaya increase self-sufficiency. Jadi kita lihat memang dari, kalau nggak salah ada sekitar 7 produk sampai 10 produk yang kita lihat, jadi padi, mungkin ayam, sapi, dan yang lain itu kita lihat yield-nya itu masih bisa di-increase, dan yang kita lihat juga masih banyak education yang bisa kita berikan kepada farmer untuk increasing their yield. Untuk padi specifically, contohnya misalnya penggunaan benih yang kita bilang hybrid seed itu masih sangat minim dibandingkan seed yang tradisional. Hybrid seed ini apa sih keunggulannya? Ya memang kalau dilihat ya yield-nya lebih tinggi, lalu juga mereka lebih tahan terhadap penyakit dan hama, tapi adoption-nya ini masih sangat minimum. Jadi itu salah satu yang mungkin kita mau push juga untuk availability. Next, quality of the products ya. Tadi saya sempat mention produk-produk yang diproduce oleh different farmers or different farmers itu sangat bervariasi gitu. Jadi walaupun jenis produknya sama, tapi variasinya masih sangat jauh. Dan itu yang mungkin kita mau increase dari sisi quality of the products lebih standardized, dan juga kita mau ada shift consumption ke higher quality products gitu. Jadi banyak produk-produk yang ibaratnya lesser quality lah ya. Dan di Indonesia kita lihat mungkin untuk kalangan lebih ke menengah ke bawah itu tidak begitu memperhatikan kualitas produk. Yang penting mereka bisa beli, mereka bisa makan, and that's it gitu. Tapi ya lesser quality products can lead to actually illness atau mungkin other problems lah. Yang ketiga itu kita ada affordability. Jadi bagaimana kita bisa membalance benefit and cost and stabilizing the price and controlling the inflation. Jadi kalau kita lihat beberapa produk di Indonesia itu seperti cabai atau bawang itu volatility-nya masih sangat tinggi gitu di Indonesia. Mungkin barang-barang seperti beras karena consumption-nya itu sangat major itu sudah cukup terkontrol. Tapi kalau bisa kita mau mulai mengkontrol juga fluctuation atau inflation dari other products supaya seluruh masyarakat bisa menjangkau untuk membeli produk-produk ini. Next, itu kita juga melihat dari kesinambungan, jadi sustainability. Obviously, preserving the environment is also a big part of agri-tech actually. Jadi making sure that our future generation will still be able to enjoy the benefits that we have right now. Jadi water quality, CO2 emissions, all these kind of things itu juga salah satu yang mungkin menjadi perhatian dari di sisi Kementerian BUMN. Next itu mungkin inclusivity. As we know, mungkin total farmers or anyone working in agriculture is around 30 to 40 million ya. Dari 30-40 million ini kita mau mereka juga bisa step up and raise their income level and welfare. Karena kalau dilihat mungkin a lot of these farmers masih ada banyak yang di bawah level garis kemiskinan. Nah, yang itu kita mau make sure farmer ini dengan let's say bisa increasing yield, selling more products, getting the right knowledge and equipment, mereka bisa raise their income levels. And yang terakhir ya lebih ke economic obviously. Jadi all this yang udah saya mention bisa contribute ke operational acceleration, operation excellence, lalu juga collaboration with tech partners or corporates like Java or even Telkom Group. And soon we want to make sure that kita nggak cuman fulfill needs di Indonesia sendiri, tapi kalau bisa kita udah menjadi salah satu eksportir yang besar. Itu sih yang kita lihat mungkin dalam hal sustainability atau kedaulatan pangan, program kedaulatan pangan yang ada di kita lah, kira-kira seperti itu.
Oke, thank you Mas Kenneth. Mungkin tadi Mas Kenneth lebih sharing dari point of view Kementerian BUMN dan juga perusahaan BUMN untuk mensupport kelautan pangan. Mungkin saya move ke Pak Irfan ini. Mungkin Pak, any thoughts dari Java pandangannya seperti apa gitu? Kalau kita melihat bahwa di masa pandemi ini ya, bahwa it actually proves a point bahwa kedaulatan pangan itu sangat penting. Ya, saya dulu pas awal-awal mulai sebenarnya mikirnya, aduh, kok sebenarnya kedaulatan pangan tuh penting nggak sih? Gitu ya, kita bisa impor misalnya kedelai dari Argentina, Brazil, anytime gitu ya. Sekarang the world is already connected. Should we focus on commodities yang memang kita tidak strong at gitu ya? Cuma memang dengan pandemi ini sebenarnya prove the point bahwa kedaulatan pangan itu sangat penting. Ya kita lihat sekarang harga kedelai naik jauh, harga daging naik jauh, dan itu sebenarnya membuat di level masyarakat kita itu susah membeli makanan karena sekarang menjadi mahal banget gitu ya, tahu tempe mahal dan lain-lain. Nah memang sebenarnya kita lihat kedaulatan pangan itu root problemnya ada di the way agriculture in Indonesia is set up, di mana kita lihat bahwa everything is smallholder based. Ya, dan smallholder di Indonesia itu dengan pastinya sangat kecil dibanding dengan negara-negara developed countries. Ya, dengan isu smallholder farming lahannya sangat kecil, dengan pastinya itu akan menimbulkan inefficiencies. Ya, jadi contohnya kenapa sih sebenarnya harga jagung di Indonesia termahal di dunia? Ya ujung-ujungnya sebenarnya karena produktivitas petani kita itu masih sangat rendah. Ya, jadi dengan pastinya itu core masalah yang sebenarnya perlu di-solve dulu adalah productivity dari petani-petani kita. Nah, yang solusi kedua adalah corporate farming. Jadi sebenarnya pemerintah Pak Jokowi sudah benar sebenarnya dengan mengembangkan food estate. Ya, memang sayangnya itu dari corporate partners-nya masih agak kurang karena saya percaya bahwa harus sinergi antara pihak swasta dan pihak pemerintah gitu. Dan memang ke depannya kita lihat bahwa yang akan bisa menopang itu selain dari smallholder farmers produktivitasnya ditingkatkan, itu juga dari corporate farming. Nah, di mana agritech bisa play a part in food security ya, itu yang menurut saya lebih interesting lagi. Tadi Pak Kenneth ngomong mengenai benih hibrida di padi gitu ya. Kalau saya go one step further gitu, saya ngomong misalnya teknologi seperti GMO, genetically modified benih ya, bahwa di Indonesia itu bayangin ini satu kontradiktif yang sangat besar. Soybean atau kedelai, bungkil kedelai itu kita impor semuanya udah GMO. Jadi negara seperti Argentina dan Brazil itu menanam GMO, mengekspor bungkil kedelai itu ke Indonesia yang akan akhirnya kedelai itu dijadikan bungkil kedelai dijadikan pakan, kedelai itu dijadikan tahu dan tempe dan orang Indonesia telah makan. Artinya orang Indonesia semua memakan GMO, tetapi kebijakan kita tidak membolehkan petani kita menanam GMO. Ya mungkin itu sengaja ya supaya produktivitas orang Indonesia rendah terus gitu ya. Mungkin ini permainan global politik yang mungkin sangat dahsyat gitu. Cuma dengan intinya teknologi-teknologi seperti itu yang bisa menopang produktivitas di Indonesia. Of course juga seperti Mas Gibran tadi yang sudah sebagai contoh yang sangat baik ya dengan IoT dan data gitu ya. Di Indonesia itu data is still very lagging. Nah, kita nggak bisa masuk kepada predictive technologies untuk increasing yield kalau datanya itu not available. Nah, collecting data itu is a very expensive approach. Nah, makanya tadi Mas Gibran juga ngomong, Pak Kenneth juga ngomong bahwa pertama nih capitalnya dulu nih harus banyak ya. Karena startup itu selalu teridentifikasi dengan uang banyak gitu ya. Jadi dengan uang banyak ini bisa collect data. Dengan data itu bisa membuat jadi produk. Produk itu bisa membantu petani meningkatkan productivity. Contohnya seperti perusahaan-perusahaan di Amerika yang sudah menggunakan data untuk creating predictive technologies to increase yield. Jadi kita lihat itulah sebenarnya beberapa tren penting untuk supaya agritech ini dapat menopang kedaulatan pangan untuk Indonesia. Oke, thank you. I think setuju banget poinnya gitu ya. Produktivitas petani dan nelayan kita nih harus ditingkatkan untuk mencapai kedaulatan pangan. Mungkin saya move on ke Mas Gibran gitu terkait hubungannya dengan startup teknologi gitu ya. Bagaimana sih startup teknologi dapat membantu meningkatkan produktivitas dari nelayan gitu ya. Mungkin Indonesia kan dari sisi pandang e-fisher ya, Indonesia kan negara yang sangat besar, lautnya besar gitu, mestinya produksi ikannya banyak ya. Mungkin any thoughts on that, Mas Gibran? Generally sih kalau karena kita fokusnya di aquaculture lah ya, di fish farming sama shrimp farming, dan banyak yang kita 50-50 fish sama shrimp farming.
Ya kita ngelihatnya kalau kita reflect di makro levelnya banyak perusahaan besar dan industri yang besar itu startnya dari darat gitu. Kayak banyak lah palm oil, oil and gas gitu ya, mining dan lain sebagainya gitu, including agriculture itu basisnya land based semuanya gitu dari darat. Sementara Indonesia punya natural resources yang definitely gede gitu. Kita punya garis pantai terbesar kedua ya di dunia, tapi yang beneran bisa produktif mungkin kita yang nomor 1. Climate-nya kita bisa produksi ikan sama udang sepanjang tahun. Compare to others gitu, kayak China sama India, mereka produksinya gede, tapi mungkin centralized di area-area yang subtropis saja, nggak bisa semuanya. Gitu. Sementara Indonesia ini punya itu, gitu. Tapi kita cuma utilizing 7-9% of the total natural resource kita untuk producing aquaculture. Jadi we envision ourselves ya dengan model yang kayak tadi lah, increasing smallholder farmers, sama consolidating in a way then we will be in one way or another kayak semacam corporate farming gitu ya, dengan consolidating itu with technology, kita bisa ada ya satu company gitu yang levelnya global yang memang bisa bersaing di ranah global, simply because we the largest di sana gitu. Karena kita beneran ngedorong natural resources-nya. Jadi poinnya sih ya kita perlu ngelihat gimana caranya ya natural resources yang ada di Indonesia ngelihat balik lah ya, yang itu bisa kita kembangkan dan akhirnya buat di level makronya kita bisa jauh banget jadi net exporter karena memang kita optimalin produktivitas. Itu satu. Nah kalau yang keduanya di level mikronya, caranya itu kayak gimana? Ya kadang-kadang banyak kita mikir canggih-canggih ya dengan kita ngelihat apa yang terjadi di US. Gitu. Oh di US teknologinya pakai apa? Pakai drone lah, pakai ini, pakai itu, pakai traktor self-driving tractors gitu. Di Indonesia mau tahun kapan nggak tahu self-driving tractors kayaknya bisa relevan gitu ya. Tapi we don't really need that advanced technology di agritech sih. Sesimpel kayak yang dilakukan di Fisher, yang kita bikin apa sih? Alat buat ngasih makan ikan. Tapi ya kita bisa increase-in productivity. Logiknya simple aja, kalau dia ngasih makan pakai orang 2 kali, 3 kali sehari, ngasih makan pakai mesin bisa 50-100 kali sehari. Ikannya kayak ngemil kecil-kecil, tapi akhirnya jadi lebih gemuk, dan akhirnya panen bisa lebih cepat. Yang kayak gitu aja, economic benefit-nya itu simple gitu. Tapi kita bikin teknologi yang simple, akhirnya teknologi ini bisa kita sewain dengan harga cuma Rp300.000 per bulan. Akhirnya highly affordable. Nyambung ke sana kita harus mikirin kira-kira by changing a little bit gitu dari common practice yang ada masuk ke teknologi yang radically affordable, kita bisa naikin produktivitasnya. Yang panennya tadi 3 bulan jadi 2 bulan kan berarti panennya naik. Setahun jadi biasa 4 kali sekarang jadi 6 kali. 25% increase. Ini naikin capacity ini dengan teknologi yang simple kan ya, itu akhirnya bisa dilakukan. Akhirnya banyak yang kita sebenarnya once we understand better gitu the common practice-nya, yang akhirnya understand better the users-nya, kita bisa come up with innovation yang relevan buat mereka. Dan itu yang akhirnya jadi satu tahapan gitu, daripada kita langsung melompat ke sana saat ya current marketnya ya smallholder farmers gitu. We have to build it on the phases lah. Gimana caranya si smallholder farmers ini bisa naik productivity yang 25%, 50%, pelan-pelan mereka udah punya dapetin akses ke capital. Akhirnya smallholder farmers ini jadi consolidated juga dan akhirnya di level makronya kita bisa naikin produktivitas. Itu sih kalau in my perspective. Oke. Thank you for sharing. Menarik banget itu tadi Mas Gibran sharing. Ini mungkin pesan buat teman-teman startup yang di bidang agriculture. Ya, ternyata di Indonesia tuh nggak usah butuh teknologi yang advance gitu tadi Mas Gibran, drone lah, traktor dan lain-lain. Cukup hal-hal yang simple tapi memang impact-nya kelihatan gitu ya, meningkatkan produktivitas untuk petani-petani dan nelayan kita. Thank you. Mungkin saya move on ke Bu Hanifah gitu. Mungkin Bu Hanifah ada masukan atau pendapat terkait ketahanan pangan? Ya, kalau menurut saya ini yang salah satu yang penting adalah awareness atau membuat kesadaran bahwa menjadi petani itu tidak ketinggalan zaman loh. Kalau saya melihat kan kebanyakan berpikir masih seperti itu. Nah, dengan teknologi yang sudah ada, menjadi petani, menjadi nelayan itu sebenarnya sebuah pekerjaan atau yang dibutuhkan sekarang gitu dengan ketahanan pangan dan lain-lain itu nggak memalukan gitu menjadi petani. Nah, tinggal bagaimana kita membuat kesadaran itu terhadap masyarakat kita gitu. Jadi anak-anak muda sekarang kalau seperti Mas Gibran udah terjun di situ kan membuat yang lain tuh sadar bahwa dengan teknologi yang tidak perlu terlalu canggih-canggih bisa loh kita menjadi nelayan, menjadi petani dengan alam Indonesia yang kayaknya luar biasa ini. Kenapa kita nggak fokus ke situ dan suatu saat nanti Indonesia nggak perlu import lagi, justru kita ya bisa mengekspor.
beras, kita bisa mengekspor segala macam produk-produk yang ada di Indonesia. Saya rasa itu. Thank you, Bu Hanifah. Setuju banget dengan pendapatnya Bu Hanifah. Mungkin kita lanjut nih ke sesi Q&A gitu. Saya lihat udah banyak teman-teman yang antusias nih untuk memberikan pertanyaan ke para panelis-panelis kita yang hebat-hebat lah hari ini. Gitu ya. Mungkin pertama nih saya langsung bacakan dari Rizky Octavian. Ini untuk Pak Irfan. Halo Pak Irfan, terkait startup yang ingin bergabung di programnya itu ya, apakah harus sudah ada revenue atau skala ideation juga bisa? Dan adakah unique value yang diharapkan dimiliki oleh startup yang ingin bergabung? Mungkin silakan Pak Irfan. Jadi, ya terima kasih Alvin. Jadi memang di sini mungkin saya jawab langsung aja untuk beberapa pertanyaan mengenai kompetisi kita ini, Fit the Future Challenge ya. Jadi intinya sih kita memang mencari startup-startup, kita lihatnya bukan revenue-nya. Yang kita lihat adalah MVP-nya, bahwa sudah mempunyai produk atau jasa yang bisa langsung dipilot. Karena apa yang kita tawarkan itu kayak saya tadi cerita, mungkin Pak Mas Gibran tadi cerita ya, zaman dulu tuh mungkin Mas Gibran harus nyari dulu di Java siapa nih orangnya ya, untuk supaya pilot harus deketin, dan gini. Ini kan sebenarnya terkonsolidasi, karena ini program yang satu corporate, kita melihat semua produk yang kita ada di seluruh value chain, jadi startup itu bisa langsung ikut di kompetisi ini, bisa langsung mempropose MVP-nya apa, misalnya, kalau quote and quote Mas Gibran misalnya zaman dulu nih 5 tahun lalu gitu, oh saya ada automatic feeder ya, nah nanti kita sama-sama kita lihat, oke automatic feeder ini bisa dipilot di mana, ya kita bisa secara scale up-nya gimana, nanti kita evaluasi sama-sama benefit-nya apa, yang tadi synergy value-nya itu seperti apa. Jadi yang kita lihat lebih kepada MVP-nya. Jadi memang di tahap seperti ini belum bisa kalau misalnya tahapnya masih ideation gitu ya. Jadi baru benar-benar ide di atas kertas gitu ya. Itu mungkin belum tahapnya. Tapi memang tadi saya ngomong ke depannya memang kita ada rencana untuk membangun kompetisi-kompetisi atau hackathon-hackathon yang mungkin lebih fokus kepada ideation stage, karena balik lagi kita di Java percaya bahwa membangun ekosistem agri-tech di Indonesia ini sangat penting untuk menopang isu kedaulatan pangan dan juga ini menurut saya waktunya tepat gitu ya. Oke, thank you Pak Irfan. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait program dari Java Fit Challenge tadi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Tubagus Syalendra. Perkenalkan, nama saya TB dari Chicken Indonesia, startup yang bergerak di poultry industry dan sudah punya 3 main produk, yakni Independent Farm, B2B Direct to Consumers, dan IoT Microclimate Controller untuk meningkatkan farmers productivity sebagai MVP saat ini. Ini untuk Java mungkin ya, kita melihat farmers yang sudah bermitra dengan Java juga sudah tersebar, namun farmers yang belum tech savvy masih belum tinggi, apalagi farmers yang ada di luar Jawa. Dan selain itu banyak farmers yang tidak bisa upgrade farm mereka karena secara financial mereka sulit untuk mengembangkan kapasitas dan teknologi kandang. Sedangkan sebetulnya P2P dan project financing startup yang bisa membantu farmers untuk upgrade. Kira-kira ini pertanyaannya untuk Pak Irfan, roadmap plan ke depannya dari Java untuk mensinergikan startup-startup di poultry tech, farmers, dan juga dari sisi permodalan supaya ekosistem di poultry bisa berkembang lebih besar lagi. Thank you Alvin. Jadi mungkin di sini nanti saya minta juga dari Mas Gibran sama Kenneth share dikit ya, karena menurut saya ini adalah pertanyaan yang lebih cocok untuk mereka berdua, karena mereka sangat lebih tahu adalah apa yang diperlukan untuk startup seperti Chicken ini untuk bisa maju ya. Jadi pertama adalah gini, tadi Mas Gibran udah banyak share ya, bahwa sebenarnya peternak ayam, peternak ikan, peternak udang itu mirip-mirip dari segi kelas mereka di dalam masyarakat. Jadi rata-rata mereka memang sudah mempunyai smartphone ya. Tapi dengan pastinya usage mereka itu di smartphone itu dengan pastinya memang masih sangat kurang. Dan memang kalau isu permodalan, ya memang rata-rata itu permodalan itu sebenarnya harus menggunakan ide inovatif seperti kayak Mas Gibran ada channeling ataupun P2P platformnya untuk membantu institusi perbankan maupun peer-to-peer untuk menyalurkan terhadap peternak itu sendiri gitu. Jadi itu sebenarnya udah built-in terhadap startupnya gitu. Nah, memang kalau misalnya kita lihat kalau isunya itu funding ataupun digital adoption ya, kita lihat actually the time is right now. Karena sebenarnya peternak-peternak ini sudah memang perlu waktu dan edukasi. Tapi itu waktu dan edukasi itu jauh lebih cepat sekarang daripada zaman dulu gitu ya.
Dan kita lihat masalah P2P ini atau funding ini sebenarnya sudah banyak peer-to-peer yang sebenarnya sekarang mereka tuh lapar gitu, mereka tuh pengen lebih banyak disalurkan. Kita lihat juga dari bank-bank BUMN ya, mereka juga sekarang sudah banyak digital bank mereka yang akan provide API untuk startup-startup bisa menyalurkan KUR ataupun non-KUR. Ya, jadi sebenarnya balik lagi kalau saya lihat dari misalnya Cikin, yang harus difokuskan itu adalah pertama, apa produk kalian benar-benar meningkatkan produktivitas peternak misalnya. Ya, dari situ data akan pasti terkolek, dari data itu pasti akan membantu untuk peer-to-peer ataupun by banking untuk bisa menyalurkan kredit. Ya, dan juga digital adoption itu sangat simpel sebenarnya. Kalau peternak melihat ada improvement in productivity, karena ujung-ujungnya petani very simple, uangnya mereka di ujung musim itu nambah atau tidak. Kalau mereka lihat ada benefitnya, adoption rate akan scale up dengan cepat. Dan juga mesti diingat juga, komunitas peternakan Indonesia itu sangat close-knit community. Artinya they all talk to each other, they all have WhatsApp group together, gitu ya. Jadi mereka itu kalau ada satu yang sukses, dengan pasti itu akan speed up. Nah, ini mungkin saya minta tambahan dari Pak Kenneth dan Pak Gibran juga bisa menambahkan. Oke, silakan. Mungkin dari Mas Kenneth dulu. Ya, I think ya kalau memang untuk kita ngomongin upstream itu ya very challenging lah. Tapi dari sisi mungkin kalau dari sisi MDI dan Telkom Group memang yang tadi mungkin kita bisa support salah satunya connectivity to the rural areas. Jadi lalu juga mungkin kita punya program untuk let's say smartphone penetration. Jadi transition to 4G phones itu kita juga mungkin ada di daerah-daerah yang bisa membantu farmers memiliki capability untuk menggunakan aplikasi atau more sophisticated platform lah basically. Nah, ini sih memang another challenge yang kita lihat juga di sisi edukasi sih sebenarnya. Jadi kemarin mungkin beberapa hari lalu atau beberapa minggu lalu saya sempat ngobrol sama HKTI, mereka bilang walaupun sudah diberikan edukasi, tapi pada kenyataannya di field itu mereka akhirnya kembali ke ways yang mereka udah comfortable for years gitu. Jadi changing this behavior is not an easy thing. Tapi tadi Pak Irfan mention a very interesting point di mana kalau misalnya kita bisa kasih lihat bahwa dengan mengikuti edukasi dari let's say corporate or startup itu bisa menghasilkan yield atau income yang jauh lebih tinggi, itu dengan otomatis yang lain juga akan follow. Lalu untuk availability of credit memang problemnya selalu ya kalau ini kita ngomong ya chicken and egg lah ya. Jadi kalau dari sisi perbankan memberikan pinjaman kepada petani, one thing yang menurut saya related adalah availability of data and also the predictive capability dari farmer ini sendiri gitu. Jadi kan bank harus menilai bisa nggak nih mereka bayar balik setelah kita pinjamkan dana. Nah, itu yang mungkin dengan increase usage of big data di farming, hal ini tuh bisa jauh lebih mudah dimodel. Jadi dari perbankan atau peer-to-peer atau any financial institution lain itu akan mulai melirik sektor ini gitu. Dan banyak sejauh ini kan farmer itu mungkin diberikan pinjaman itu oleh mungkin tengkulak atau off-takernya mereka. Nah, dengan interest yang tinggi juga itu memotong margin yang mereka bisa dapatkan. Jadi kembali lagi the use of tech di agriculture, I think will solve a lot of this issue from precision planning to in-season productions dan juga untuk harvesting untuk farmers lah basically. Kira-kira seperti itu. Mas Gibran mungkin lebih expert di sini karena what he's doing is actually what the question is. Silakan langsung Mas Gibran. Iya, kalau particularly yang questionnya related ke roadmap Java-nya, saya nggak bisa jawab pastinya. Cuma kalau related ke teknologi yang kira-kira mau dikembangin, yang dipakai. Iya, teknologi yang lagi dipanggil sekarang ya itu our playbook, have been our playbook lah ya. Startnya dari IoT, baru kita bisa open other value chain services. Ya challenge-nya yang penting kayak gitu dulu sih daripada, karena saya ngelihatnya dari Chicken ini katanya ada beberapa produk ya, dari mulai independent farm sendiri yang emang di-operate, terus punya B2B market untuk tradingnya, sama ada IoT-nya gitu. Ya, kalau memang fokusnya mau di IoT, opportunity-nya gede sih. Karena yang tadi asal IoT-nya ya agak challenging di portfolio itu harus bisa affordable enough sehingga unit economics-nya make sense. Karena beda kalau kita di fish farms
satu alat satu kolam gitu. Satu kolam ada banyak puluhan ribu gitu, panennya bisa berapa ton. Mungkin kalau di poultry farms beda lagi gitu ya. Kalau kita mau misalnya automatic feeding ya bisa jadi harusnya satu ayam satu alat kayak gitu kita perlu mikirin gimana caranya itu harus radically affordable enough sih, dan harus cost benefitnya masuk lah, bukan cuma teknologinya bagus bisa membantu, tapi seberapa bisa naikin productivity-nya versus cost-nya gitu. Nanti once itu udah masuk ya kita perlu mikirin kira-kira business modelnya itu gimana yang jalan. Kita once kita move dari yang one time purchase ke subscription, itu yang akhirnya bisa nge-push usage-nya sih, karena memang bisnis modelnya langsung berubah dan friction-nya reduce gitu. Nah, nanti baru saat datanya emang udah kita dapetin, community at the very least di both di density community-nya sama user density-nya udah gede, itu punya kapabilitas yang lumayan besar untuk kita connect ke value chain services. Tapi exactly yang tadi Mas Irfan sama Mas Kenneth bilang, di mana di value chain services ini once datanya memang udah masuk, kita nggak sesulit itu sebenarnya buat bisa masuk ke institusi finansial, buat mereka akhirnya bisa disburse. Karena buat mereka, kenapa mereka nggak punya masukan? Karena datanya nggak available ya. Karena buat mereka resikonya ini uncertain. Uncertainty di sini yang sulit untuk mereka menentukan berapa ya gue ngeset pricing atau ngeset rate. Tapi data ini yang ngasih like absolute certainty lah untuk akhirnya bisa ngebukain channelnya dan de-risking their loan or investment ke sana. Dan akhirnya bisa kita open untuk ngebangun ke situ sih. Jadi di situ yang bisa kita tap in ke services once community bisa jalan. Nah, playbook yang masuk dari upstream ini emang lebih challenging gitu. Tapi sekalinya udah dapet ya lebih strong sih unit economics-nya gitu ya, sama karena kita megang langsung kan ke petaninya. Mau kita distribusi apapun gitu ya, mau jualan ayamnya, mau jualan pakannya, mau jualan obatnya, itu bisa kita pegang gitu. Selama memang community sama datanya itu bisa integrated dan embedded di bagian dari operating. Gitu more or less lah, mudah-mudahan menjawabnya. Oke, thank you Mas Gibran. Hopefully bisa menjawab pertanyaan dari Mas Tubagus dari Chikin tadi. Oke, kita move on ke next questions. Ini untuk Bu Hanifah nih, masih terkait permodalan gitu ya. Dari Mansur dari startup yang namanya Agris di bidang pengolahan agriculture dan fisheries. Pertanyaannya ke Bu Hanifah, apakah skema KUR skema KUR berbasis cluster bisa diterapkan di sektor pengolahan agri, khususnya di sektor perikanan gitu. Contohnya mereka mengolah ikan surimi karena perusahaan Agris ini dapat challenge untuk surimi ini ke Tiongkok, ke China. Mungkin bisa dijawab Bu terkait KUR. Ya, terima kasih. Ya. Jadi kalau KUR kami memang bekerja sama dengan bank-bank penyalur KUR. Jadi kita memberikan apa istilahnya ya, informasi ke mereka lah gitu, bahwa sektor-sektor mana saja yang kira-kira membutuhkan realisasi KUR ini, penyaluran KUR. Nah, namun kan keputusan untuk pemberian KUR itu ada di masing-masing bank. Jadi keputusan itu bukan ada di kami gitu, karena uangnya adalah uang bank tersebut. Nah, tadi yang mengenai KUR cluster, kami nanti memang akan diskusi dengan bank. Jadi mungkin nanti bisa ngasih masukan ke kami, kira-kira KUR untuk sektor apa saja sih yang dibutuhkan oleh teman-teman pelaku usaha di agriculture ini gitu. Kami sudah meminta mereka untuk memprioritaskan sektor parekraf, karena sektor parekraf ini kan yang paling terdampak dengan pandemi sekarang, dan tentunya banknya juga harus meyakinkan, tadi seperti Kenneth juga bilang tadi, bank itu akan melihat ini, kalau saya memberi pinjaman ke sini, apakah akan kembali sesuai dengan jadwal yang ditetapkan atau tidak. Artinya kita harus memberi kesadaran dulu ke banknya bahwa sektor ini menjanjikan loh gitu, karena walaupun dengan pandemi yang pasti kita semua tetap butuh makan dan kita juga tetap bisa menjalankan ekspor. Jadi nanti kita minta masukan kira-kira sektor apa saja yang butuh di-push ke perbankan untuk mereka lebih prioritaskan. Itu. Terima kasih Bu Hanifah, semoga menjawab ya, dan pemerintah pasti akan support lah dengan selalu menerima masukan dari pelaku usaha.
Oke, kita lanjut ke next question. Ini dari mungkin ini untuk Mas Kenneth nih, terkait permodalan juga, investment venture capital gitu ya. Pertanyaan dari Anton, freshgo.id, startup di bidang farm supply chain management yang sudah berjalan 1 tahun. Pertanyaannya, untuk menambah capital sebaiknya apakah dengan angel investor atau venture capital? Apa kelebihan dan kekurangannya? Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mendapat support dari mentor dan konsultasi untuk scale up? Silakan Mas Kenneth. Ya untuk mendapatkan kapital tuh agak banyak lah ya caranya. Angel investor or VC sebenarnya bisa menjadi ya alternatif lah, tergantung dari size sih. Rata-rata memang untuk size startup yang lebih kecil mungkin lebih banyak angel investor atau VC yang akan berinvestasi. Untuk VC yang mungkin punya seperti MDI, kita sih memang ada banyak program lah. Kebetulan ada program inkubasi akselerasi kita di Indigo, kita juga memberikan pendanaan dan mentoring. Jadi untuk startup yang mungkin masih baru mulai atau butuh arahan dari mentorship, mungkin bisa join ke ini. Sorry ya bro ya, promo dikit ya. Tapi kalau untuk pendanaan lanjutan itu bisa ke MBI, di mana kita juga ada seed investment all the way to basically pre-IPO stage. Jadi itu bisa menjadi salah satu mungkin next step lah untuk capital requirement dari startup. Jadi I think ini udah menjawab dua-duanya sih ya tadi. Yang kedua mentoring. Ya. Jadi betul. Mentoring mungkin lebih ke program akselerasi atau inkubasi atau even program seperti Java Fit the Future Challenge, di mana kalian bisa trial at least proof of concept bersama Java, and then once the business is more established, bisa go to VC or even further PE. Ya, oke. Thank you, Mas Kenneth. Mungkin ini masih dari orang yang sama. Mungkin pertanyaannya lebih ke untuk Pak Irfan nih. Mereka telah menetapkan segmentasi market dan konsep pelosan dengan sistem affiliate gitu. Mereka mau bekerja sama dengan Java gitu. Bagaimana cara bekerja samanya dan mendapatkan bimbingan dari Java? Well, dengan pastinya dengan gampangnya promo juga nih ya. Jadi ya of course go for the challenge, apply for the challenge. That's the first way. I think itu sebenarnya gini ya. Sebenarnya semua startup itu kalau misalnya on a commercial agreement antara dengan corporate itu pastinya misalnya kalau di freshgo.id misalnya mau kita supply ayam atau ikan atau susu atau apapun itu, dengan pasti kita ada di partner memarketing kita. Tetapi memang biasanya itu startup memiliki beberapa advantages dan juga permintaan yang mungkin tidak normal commercial terms ya. Jadi dengan situ sebenarnya kita propose sebenarnya untuk startup-startup yang mempunyai requirement yang berbeda untuk mengapply challenge seperti ini. Karena dengan challenge ini kita di corporate ini akan membantu melihat juga, memastikan kadang-kadang kan marketing mereka hanya bisa membuat keputusannya misalnya TOP-nya seperti ini atau SLA-nya seperti ini. Mungkin karena ini pilot dengan startup, karena kita sebagai corporate melihat value-nya, ada value lebih yang nanti kita bisa adakan, itu kita bisa mengabaikan beberapa hal-hal seperti itu. Makanya kita melakukan program ini tujuannya sebenarnya adalah untuk supaya di dalam corporate ini ada satu structure di mana startup itu bisa mempilot tanpa ada commercial concerns dulu gitu bisa dibilang ya. Jadi itulah sebenarnya saran dari saya. Terima kasih. Oke, thank you Mas Irfan. Semua bisa menjawab ya. Nanti bisa diakses linknya gitu ya. Oke, mungkin move on to next questions. Ini mungkin bisa untuk Bu Hanifah nih bisa dibantu dijawab dan juga Mas Kenneth. Jadi pertanyaan dari RD Suryadharma, pertanyaannya saya ada ide untuk solving problems terkait food security dengan sistem IoT. Tetapi challenge-nya untuk membuat MVP yang butuh budget yang lumayan. Kira-kira level MVP apa yang sekiranya cukup dapat meyakinkan para investor atau mungkin grants program-program pemerintah gitu ya, agar bisa dapat modal untuk maju iterasi berikutnya. Mungkin silakan Bu Hanifah kalau mau sharing sedikit. Oke, terima kasih. Kalau dari kami, di kami itu ada program namanya bantuan insentif pemerintah. Itu adalah pemberian hibah kepada pelaku usaha, salah satunya untuk sektor aplikasi digital. Jadi kita memberikan bantuan hibah, besarnya bisa sampai 200 juta per penerima. Tujuannya adalah
mempersiapkan mereka untuk bisa naik ke level berikutnya untuk dapat pembiayaan di level berikutnya. Jadi bisa dibilang ini seed ya dari pemerintah, ini bantuan seednya, sehingga mereka udah siap nanti kalau mau ketemu visi sudah punya produk yang akan ditampilkan, kemudian membuat visinya akan lebih tertarik. Nah, kita ada bantuan itu untuk tahun ini, insya Allah akan di launching bulan April nanti. Jadi silahkan pantau IG-nya Kemenparekraf dan di website kami. Nanti akan ada itu, tapi kami mensyaratkan itu harus sudah berbentuk PT. Jadi kalau teman-teman yang belum berbentuk PT masih ada waktu. Sekarang baru bulan Februari, nanti bentuk PT kan tidak terlalu lama. Nah, itu bisa diusahakan, nanti bisa apply untuk dapat hibah kita yang bisa sampai 200 juta per penerima tadi. Itu dari saya. Oke, thank you Bu Hanifah. Itu mungkin cukup menjawab ya dari sisi grant program pemerintah sebagai alternatif pembiayaan. Gitu. Mungkin ada tanggapan dari Mas Kenneth mungkin sedikit. Kalau dari kita ya itu Vin, ya Indigo program ada inkubasi lah ya. Jadi untuk inkubasi programnya di Telkom Group itu memang kita terima dari ideation stage. Jadi mungkin sebelum nanti ikut Java Future Challenge yang berikutnya bisa bikin MVP dulu di Indigo baru ikut Java Future Challenge. Oke, thank you. Thank you. I think let me check kalau ada pertanyaan lagi. Mungkin mohon maaf nih, saya mungkin belum bisa membacakan semua pertanyaan gitu karena waktu yang terbatas. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir nih mungkin untuk Pak Irfan lagi sih. Masih terkait challenge gitu ya. Mungkin bisa dibantu dijawab dari Hafid Munajat. Halo Pak Irfan, saya Hafid dari aplikasi Mamang Sayur. Saya ingin bertanya, aplikasi saat ini saya masih peruntukan di downstream ya, fokus di downstream pelayanan direct to consumer. Mamang Sayur menjadikan pasar tradisional sebagai sumber produk untuk dijual ke konsumen, seperti barang-barang dari petani, ayam, daging, dan ikan. Apakah Mamang Sayur ini bisa join ke Java Future Challenge karena kondisi aplikasinya fokus di downstream? Silakan. Ya, definitely kayak tadi kita bilang ya, aplikasi ini sebenarnya terbuka untuk seluruh value chain. Jadi solusi-solusi mulai dari feed sampai ke food. Jadi including downstream gitu ya. Jadi anything that helps us connect directly with consumers juga gitu ya. Di sini juga maksudnya kita sangat terbuka untuk bekerja sama dengan all kinds of startup across the value chain dan juga across the commodity sector. Jadi definitely the answer is yes. Okay, thank you. Hopefully it's answer the questions. Oke, mungkin sekian dulu untuk pertanyaan dari publik. Thank you buat teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan kepada para narasumber kami. Mohon maaf jika pertanyaannya belum dapat kita bacakan karena waktu yang terbatas. Semoga dari sesi sebelumnya sudah bermanfaat buat teman-teman semua. Mungkin sebelum kita tutup sesi panel discussion, mungkin saya minta closing statement nih dari para narasumber. Pesannya apa sih buat teman-teman attendees dan startup di sini terkait agriculture atau agritech? Silakan mungkin dari Mas Gibran dulu. Closing statement-nya silakan. Apa closing statement-nya? Ya tadi sudah disampaikan sih ya. Maksudnya if you want to start agritech, you should start now sih. Karena this is the time for the rise of agritech itu sekarang nih. The next 5 to 10 years this will be our moment. Momennya e-commerce sudah ada, momennya fintech udah ada, ride hailing udah ada. This is our moment. Oke. Tuh teman-teman yang mungkin startup agriculture silakan saat yang tepat lah ya untuk mulai. Mungkin dari Mas Kenneth? Ya kalau dari kita sih sama lah. I think kita juga di MDI kan udah mulai melihat agriculture sebagai satu sektor yang kita menjadi fokus lah. And we believe that it will be the next big thing. And Indonesia itu ya kaya akan natural resources, and I think with the increased use of agritech in Indonesia itu juga bisa membantu Indonesia mencapai ya tadi mungkin kedaulatan pangan dan juga hopefully kita bisa menjadi one of the largest exporter in the world gitu. Jadi untuk kalian yang mungkin lihat tadi mungkin Bu Hanifah mention ya jadi farmer itu bukan berarti ya farmer yang mungkin diam di desa di gubuk sana gitu ya, tapi there's corporate farming, there's startup like e-fishery like Gibran,
And I think banyak sekali sektor-sektor lain seperti financing juga ada yang masih belum di-tackle. Nah, jadi kita melihat opportunity untuk agriculture itu ke depannya sangat-sangat besar, dan hopefully by 2025 it could be one of the big tech sector in Indonesia. Oke, thank you Mas Kenneth. Mungkin langsung lanjut ke Bu Hanifah, silakan Bu. Ya, makasih. Gini, negara kita itu kan negara agraris dan negara bahari. Kita jangan mau kalah dengan negara lain yang kecil gitu. Kita jangan mau hanya dijadikan pasar karena jumlah penduduk kita yang banyak. Kita harus menjadi produsen dan kita pasti bisa. Itu aja. Thank you Bu Hanifah. Setuju semangatnya ya. Kita harus jadi negara yang bisa memproduksi lah, jangan impor terus. Oke, mungkin last but not least dari Pak Irfan, silakan Pak. Ya, thank you Alvin. Jadi untuk dari saya sih very simple ya. Tadi basically kita sih berharap saya dan beberapa teman-teman di dunia pertanian dan tech ini, kita memang lihat tadi memang ini adalah waktunya untuk agritech. Dan kita juga berharap kita bisa semua berkolaborasi untuk bisa membangun ekosistem ini ya. Jadi mulai dari Mas Gibran untuk mementorship, Bu Hanifah dari pemerintah untuk juga membimbing, juga dari visi-visi untuk menyiapkan uang yang paling banyak lah pokoknya untuk kita semua. Ya, jadi di situ kita lihat bahwa teman-teman ini tahun yang sangat exciting ya untuk agritech. Kita semua ini sangat percaya bahwa agritech is the future and the time is now. Jadi memang udah banyak avenue tadi dari Java punya Feed the Future Challenge juga. Kita mengajak lebih banyak corporate di peternakan dan pertanian untuk membangun konsep-konsep seperti ini. Tadi Pak Kenneth juga ceritakan BUMN ada inisiatif untuk mendigitalisasi lewat berkolaborasi dengan startup di dunia pertanian juga. Nah, kita juga memang di MDI sendiri juga ada program inkubasi dan akselerator. Jadi there's a lot of options for everybody. Ya memang di sini we all have to work together. Kalau saya selalu bilang ya, saya pengen sebenarnya ngumpulin once a year or once a semester semua nih kita yang pernah gagal dan pernah maju di dunia agritech, saling sharing, saling membantu, saling berkolaborasi dan saling sinergi. It's not about competition because agriculture is massive. Agriculture is huge and agriculture is a very important part of Indonesia's economy. Jadi the only way to solve the issue is to work together and to use technologies to learn and share each other's failures and successes. Ya, dan kita akan mencoba untuk membangun ekosistem ini dan komunitas ini terus. Dan ini is just a start of it. So keep on the lookout, keep being interested, keep learning, and keep failing. And of course, one day you will succeed. Thank you. Oke, thank you Pak Irfan. Very cool words gitu ya. Totally agree. Memang agriculture is very big market, so the time is now buat sarap-sarap agriculture yang ingin baru mulai. Ayo kita bareng-bareng gitu ya, memajukan teknologi dan di bidang agriculture di Indonesia. Oke, mungkin sebelum kita tutup, ada request nih dari panitia kita untuk foto bareng dulu nih. Gimana? Gayanya seperti apa nih kita foto bareng? Oke, siapa yang foto dari ini admin? Aku yang foto. Oke, mungkin di remove dulu spotlight-nya. Spotlight-nya di remove ya. Oke. Bentar, udah di remove kok. Oke, siapa yang mau screenshotin? Aku yang screenshotin sebentar ya. Oke. Kita mulai ya, ready? Ya. Oke, sebentar 1, 2. Oke. Siap. Oke, thank you banget buat semua narasumber, Bu Hanifah, Pak Irfan, Mas Gibran, Mas Kenneth untuk waktunya. Semoga bisa dapat bermanfaat buat teman-teman attendees dari startup maupun dari corporate dan lain-lain. Semoga bisa bermanfaat sesi ini. Mungkin saya kembalikan ke MC Mbak Utari, silakan. Baik, terima kasih Mas Alvin. Dengan demikian, telah berakhir juga acara kita hari ini. Terima kasih kepada seluruh panelis dan peserta yang telah hadir pada sesi diskusi siang hari ini. Semoga informasi pada webinar ini dapat memberi manfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk mengunjungi www.gogrowth.co/Java Feeds the Future Challenge untuk informasi lebih lengkap mengenai kompetisi ini. Terima kasih. Tetap sehat dan semangat. Saya Utari Mahafira, pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Terima kasih Pak, Bu, atas Terima kasih Bu.
Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke, bisa langsung log out aja. Terima kasih. Oke, yuk. Ya. Oke, Mbak.